sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Yana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi baru yang belum pernah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai geometri, tapi geometri terkhusus untuk bidang data. Kita akan lihat nanti, kita kupas satu persatu macam-macam bidang data yang ada dan biasa keluar dari ITBK. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dulu video-video yang ada di channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel Dinar All in One, nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video yang bakal diupload di sini. Kalau gitu supaya nggak terlalu lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi geometri yang khususnya adalah bidang data. Oke, sebelum masuk ke jenis-jenis atau macam-macamnya, kita bahas dulu sedikit mengenai bidang datar. Bidang datar ini apa sih gitu ya? Sebenarnya bidang datar itu merupakan salah satu klasifikasi dari geometri. Di geometri itu mencakup banyak hal nih, seperti sudut dan garis, itu juga merupakan salah satu komponen-komponen dari geometri. Mungkin kalau kita kupas gitu ya, kita bahas satu persatu, ada titik, kumpulan titik akan membentuk garis, garis bisa membentuk sudut. Nanti dari semua ini bisa membentuk bidang, gabungan bidang bisa membentuk ruang. Nah, sekarang kita nyampe ke bidang nih. Nah, bidang gabungan antar bidang itu atau macam-macam bidang itu bisa disebut juga sebagai bidang datar atau yang biasa kita kenal dengan bangun datar. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas apa aja sih jadi bangun datar ini. Oke, kita akan bahas macam-macamnya nih, ada persegi, persegi panjang, trapesium, jejer genjang, layang-layang, belakang tupat, segitiga, dan lingkaran. Jadi, untuk memahami materi-materi atau jenis-jenis bangun datar ini, kita perlu memahami apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki, dan apa saja rumus-rumusnya. Oke, sifat-sifatnya yang digunakan untuk apa? Nantinya, ketika kita menemukan soal yang harus menerapkan sifat-sifat, jadi kita sudah tahu sifat-sifat dari masing-masing bangun datar itu apa saja. Untuk rumus, kita akan pelajari dua, yaitu untuk bangun datar ini mencakup rumus luas dan rumus keliling. Ya, kita akan bahas satu persatu mulai dari sebelum masuk ke persegi, yang pertama kita langsung dulu ke istilah. Jadi, pada bangun datar, nanti di sifat-sifatnya kita akan sering menemukan kata-kata simetri lipat. Simetri lipat itu apa sih? Simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian sama besar. Misalnya, kita punya persegi, perseginya miring. Kita punya persegi. Persegi itu bisa dilipat menjadi beberapa jumlah yang menghasilkan dua bagian sama besar. Misalnya, kita punya persegi, kita lipat nih tengahnya gini, dia akan pas karena kita lipat dua. Nah, itu namanya simetri lipat. Nah, dalam persegi ada banyak, nanti kita lihat berapa simetri lipat dalam persegi. Oke, jadi balik lagi, simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang membagi bidang datar menjadi dua bagian sama besar. Intinya kayak gitu. Oke, kemudian apalagi ada simetri putar. Jadi yang pertama simetri lipat, yaitu jumlah lipatan. Kalau simetri putar berarti jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama, tapi bukan posisi awal. Jadi misalnya ini persegi A, B, C, D. Nanti dia bisa diputar berapa kali nih, sampai membentuk hasil yang sama atau pola yang sama, tapi nggak boleh lagi balik ke awal, ke A, B, C, D ini nggak boleh, harus berubah posisinya. Itu yang akan dihitung sebagai simetri putar. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari definisinya setelah seperti ini masih bingung ya penerapan simetri lipat itu yang kayak gimana sih kalau di segitiga, kalau di persegi panjang. Simetri putar pun kayak gimana sih kalau di persegi panjang, segitiga. Nanti kita akan lihat di masing-masing pembahasan bidang datarnya ya, atau bangun datarnya. Oke, selanjut ke istilah yang ketiga, yaitu ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu merupakan garis yang membagi sebuah benda atau bentuk menjadi dua bagian yang simetris. Namanya juga sumbu simetri. Makanya dia akan membentuk dua bagian yang simetris. Simetris itu artinya seimbang gitu ya, simetris. Kemudian ada lagi diagonal bidang. Diagonal bidang itu merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut, tapi tidak berdekatan. Kalau misalnya persegi nih, sudut ini dan sudut ini, sudut ini dan sudut ini itu berdekatan, berarti kalau garis yang menghubungkan tuh bukan dihitung sebagai diagonal bidang. Tapi kalau misalnya di sini ke sini, nah dia tidak berdekatan. Nah, ini yang namanya diagonal bidang.
Dan seterusnya, ini contoh sekilas aja ya, nanti kita akan bahas satu persatu di masing-masing bidangnya. Oke, kita masuk ke bidang yang pertama yaitu persegi, di mana ini merupakan sifat-sifat dari persegi. Mungkin aku nggak bacain secara detail pelan-pelannya, teman-teman bisa lihat, dan ini bisa boleh banget dicatat atau di capture karena ini nanti akan kepake. Mungkin teman-teman kalau menghafal akan sangat banyak gitu ya sifat-sifat dari bangun datar, tapi kalau misalnya teman-teman udah tahu maksudnya dari sumbu simetri, kemudian simetri putar, titik sudut, udah tahu masing-masing definisinya, dengan melihat gambar teman-teman akan bisa menentukan jumlahnya berapa. Oke, ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki persegi yang pastinya sisi-sisinya sama panjang, dua diagonalnya sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, siku-siku itu 90 derajat, memiliki 4 sumbu simetri lipat, memiliki 4 titik sudut, dan memiliki 4 simetri putar. Gitu. Untuk masing-masing sifat-sifat ini bisa teman-teman lihat ke bentuk perseginya. Lihat nih yang mana sih yang namanya sisi, yang mana sih yang namanya sudut, yang mana yang namanya simetri lipat, yang mana yang namanya simetri putar, dan seterusnya. Oke, sifat-sifat ini mungkin nggak akan aku bahas secara detail karena ini sebenarnya hanya teman-teman bisa ketahui dan nanti akan dipakai di soal kalau misalnya memang dibutuhkan. Tapi lebih ke sekarang persegi itu punya 2 rumus seperti keliling dan lingkaran. Sebenarnya bukan hanya 2 rumus, tapi ini rumus dasarnya, itu keliling dan lingkaran. Nanti untuk mencari keliling kita bisa mencarinya dengan cara 4 kali sisi. Kenapa 4 kali sisi? Karena sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi seluruh sisinya kita jumlahkan, itu namanya keliling. Jadi keliling itu adalah jumlah seluruh sisi. Nah, sisi itu yang ada di tepi. Kalau luas, luas itu adalah area. Jadi luas itu sama dengan wilayah, sama dengan area, sama dengan daerah. Jadi luas persegi itu merupakan wilayah, area, atau daerah yang bentuknya itu persegi. Yaitu isinya nih, kalau kita arsir ya dalamnya persegi ini, itu namanya luas. Untuk mencari luas, akan bisa dicari dengan mencari perkalian antara sisi kali sisi. Mungkin kalau misalnya aku bahas luas keliling bangun-bangun datar, teman-teman udah banyak yang hafal karena sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari sejak SD gitu ya. Tapi ya kita namanya juga review, jadi kita bahas satu persatu lagi. Oke, jadi untuk sifat-sifatnya teman-teman bisa take notes atau boleh di screenshot. Nanti bisa dibaca-baca karena ini akan berguna kalau misalnya teman-teman menemukan bangun datar yang nantinya kompleks dan membutuhkan penerapan sifat-sifat. Oke, selanjutnya ke persegi panjang. Persegi panjang ini sebenarnya seperti temannya persegi, cuma bedanya dia punya 2 sisi yang sama, 2 pasang sisi yang sama. Jadi yang tegaknya sama, yang tidurnya juga sama panjangnya. Itu namanya persegi panjang. Oke, dimana kedua sisi saling berhadapan dan sama panjang. Jadi yang sama panjang itu adalah yang berhadapan. Sini sama sini sama-sama berhadapan gitu ya. Oke, kemudian punya 4 sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi sudut dalam persegi dan persegi panjang itu 360 derajat. Sebenarnya sudut dalam bidang yang memiliki 4 sudut itu 360 derajat. Kemudian memiliki 2 diagonal. Diagonal itu apa? Tadi diagonal itu merupakan garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak berdekatan. Kemudian memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Memiliki sisi persegi panjang yang saling tidak lurus. Jadi kalau misalnya kita lihat nih persegi panjang punya 2 simetri lipat karena dia bisa dilipat seperti ini, dia bisa dilipat seperti ini di tengah. Tapi dia nggak bisa dilipat diagonal, dia nggak akan ketemu gitu ya. Jadi diagonal nggak bisa. Itu simetri lipat. Kalau simetri putar, dia bisa diputar yang pertama seperti ini. Yang kedua itu ketika kita putar, misalnya ini A-nya di sini, kita putar saat A-nya ada di sini. Nah, itu adalah simetri putar. Jadi ada 2. Kalau tadi di persegi aja, simetri lipatnya 4 karena kita bisa bagi 1, 2, diagonalnya juga bisa jadi simetri lipat, diagonal juga bisa jadi simetri lipat. Mungkin aku garisnya nggak lurus ya teman-teman, agak susah bikin garis lurus pakai pen tab-nya, tapi seperti ini kurang lebih. Kemudian kalau misalnya untuk simetri putarnya seperti apa? Simetri putarnya misalnya ini A, yang kedua itu adalah yang ketika A-nya, jadi nggak persegi. Ketika A-nya ada di sisi kanan, sini, kemudian A-nya ada di sini, kemudian A-nya ada di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Saat dia balik lagi ke awal, dia nggak dihitung lagi. Jadi udah di awal aja 1, 2, 3,
4. Maka simetri putarnya ada 4. Nah, kalau persegi panjang hanya 2 ketika A-nya di sebelah kiri atas dan A-nya di sebelah kanan bawah. Seperti itu. Itu untuk simetri putar. Kemudian memiliki sisi-sisi persegi panjang yang saling tegak lurus. Oke, ini sebenarnya sama kayak poin pertama ya. Poin kedua. Untuk rumusnya apa saja? Keliling bisa didapat dari 2 tambah P ditambah 2 dikali P ditambah 2 dikali L. Jadi sebenarnya basically kita hitung kelilingnya, ini tambah ini tambah ini tambah ini. Kalau dirumuskan secara notasi akan menjadi seperti ini, 2P tambah 2L. Luasnya panjang kali lebar, panjang kali lebar. Oke, mungkin untuk persegi panjang belum ada yang terlalu kompleks juga, ini sudah dipelajari sejak lama oleh teman-teman. Jadi aku lanjut dulu ke yang berikutnya, yaitu trapesium. Trapesium itu ada banyak, ada trapesium sembarang. Trapesium sembarang itu misalnya bentuknya gini, atau trapesium sama kaki. Kalau trapesium, bentar deh, mungkin kalau kayak gini jadinya nanti rancu. Oke, kalau misalnya kita trapesium sama kaki itu nanti akan jadi seperti ini. Ini sama kaki. Nah, kemudian trapesium siku-siku itu yang kayak gini, ya, ini trapesium siku-siku. Trapesium sembarang misalnya gini, nah ini trapesium sembarang, jadi dia nggak sama kaki kayak gini, ini nggak sama kaki, beda, gitu ya. Mungkin supaya lebih bagus nggak terlalu panjang deh trapesium sembarangnya, misalnya gini. Nah, ini jadi sembarang, beda kan sama yang ini sama kaki. Tuh, tapi bagaimanapun jenisnya, dia punya 2 sisi yang saling sejajar. Ini sama ini sejajar, ini sama ini sejajar, ini sama ini sejajar, walaupun dia tidak sama kaki. Dan punya 4 sudut, di mana jumlah 2 sudut yang saling berdekatan adalah 180 derajat. Sifatnya nggak banyak, dan rumusnya, oh nih ya, ada nih ya gambarnya. Aku lupa, aku udah cantumin gambarnya, mungkin bisa lihat gambar yang bagusnya aja. Gitu ya, kalau sama kaki berarti kakinya yang berdiri ke atas itu sama. Siku-siku punya 1 sudut 90 derajat, dan kalau misalnya trapesium sembarang, dia tidak punya 90 derajat, dan sisinya juga tidak ada yang sama kaki. Untuk rumusnya, rumus keliling kita bisa jumlahkan semua sisi-sisinya, karena kalau dirumuskan pakai notasi yang sama akan susah karena jenisnya ada banyak. Tapi intinya jumlahkan semua sisinya, itu namanya keliling. Ya, kemudian untuk luas, sebenarnya luas itu biasanya kalau di SD gitu ya diajarkan dengan cara luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Jumlah sisi sejajar dalam hal ini apa? Siapa? A dan B. Makanya rumusnya jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, atau setengah A tambah B kali tinggi. Jadi ini intinya sama aja, tapi secara umum yang dijumlahkan itu adalah yang sisinya sejajar. Jadi jangan kita jumlahkan yang ini sama yang ini karena ini tidak sejajar. Jumlahkan yang sejajarnya. Oke? Kita lanjut ke yang berikutnya, jajaran genjang atau jajar genjang. Dia punya diagonal yang tidak sama panjang, kemudian tidak memiliki sumbu simetri lipat dan simetri putar, karena jajar genjang itu ya dia nggak ada diagonal yang sama panjang, dan bentuknya juga tidak bisa membentuk lipatan dan putaran yang sama. Memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan sama panjang dan saling sejajar. Memiliki 4 titik sudut saling berhadapan sama besar dan berpasangan, dimana yang 2-nya tumpul, yang 2-nya lancip. Nggak mungkin semuanya lancip, nggak mungkin semuanya tumpul ya. Kemudian memiliki sudut yang saling berdekatan 180 derajat. Bentuknya seperti ini. Jadi diagonal itu tidak sama panjang. Antara ini, diagonal 1, dan yang satu lagi nih, diagonal 2, itu tidak sama panjang. Kemudian yang kedua, tidak memiliki simetri lipat. Karena mau dilipat seperti apapun, mau dilipat gini, nggak bisa. Mau dilipat gini, nggak bisa. Mau dilipat diagonal, nggak bisa. Diagonal ini juga nggak bisa. Jadi dia tidak memiliki simetri lipat. Untuk putaran juga sama. Mau diputar seperti apapun, dia hanya akan bentuk seperti ini ketika kembali ke posisi awal. Jadi dia tidak memiliki sumbu simetri putar. Oke. Untuk keliling, 2 dikali
A tambah B, karena 2 ini kayak keliling biasa aja ya, kayak keliling persegi seperti itu. Kemudian untuk luasnya alas kali tinggi, jadi jangan kebalik. Kalau yang nggak dibagi 2 itu adalah jajaran genjang, kalau alas kali tinggi bagi 2 itu adalah segitiga, karena sebenarnya jajar genjang ini bisa dibentuk dari 2 segitiga. Nah, ini kita lihat segitiga pertama, segitiga kedua. Maka kalau luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, ketika ini ada 2 dikali 2, jadi alas kali tinggi aja. Sebenarnya itu asal usul rumusnya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang berikutnya adalah bidang layang-layang. Nah, layang-layang ini nanti akan seringkali berhubungan atau seringkali sudah dibedakan dengan yang namanya belah ketupat, tapi mereka punya perbedaan. Dimana layang-layang ini punya satu sumbu simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Memiliki 4 sisi berpasangan yang sama panjang, memiliki 4 titik sudut, memiliki 2 diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus. Oke, kita lihat satu-satu. Memiliki satu simetri lipat, yaitu yang ini, garis yang tegak, itu simetri lipatnya. Karena dia nggak bisa nih dilipat kayak gini, nanti tidak akan membentuk bentuk yang sama. Kemudian untuk tidak memiliki sumbu simetri putar, karena dia mau diputar seperti apapun nggak akan membentuk bentuk yang sama gitu. Memiliki 4 sisi berpasangan, A pasangannya B, D pasangannya C. Jadi A sama dengan B, D sama dengan C panjangnya. Memiliki 4 titik sudut, 1, 2, 3, 4. Sudut yang saling berhadapan sama besar, berarti sudut yang ada di sini sama dengan sudut yang ada di sini besarnya, sudut yang ada di sini sama dengan sudut yang ada di, oh enggak, yang ini tidak sama dengan yang ini ya, jadi hanya yang berhadapan ini saja. Seperti itu, oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rumus keliling, di mana rumus keliling bisa kita cari dengan menjumlahkan semua sisinya. Kemudian untuk luasnya itu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, atau setengah D1 kali D2. Oke. Untuk untuk layang-layang nggak banyak yang bisa dijelaskan, mungkin itu saja. Kita lanjut ke segitiga. Nah, segitiga ini ada banyak, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan nanti di belakang ada lagi ya. Kita bahas dulu 2 yang pertama, segitiga sama sisi dan sama kaki. Kalau sama sisi, berarti ketiga sisinya sama panjang, dilambangkan dengan garis-garis ini ya. Ketika sisi-sisinya sama panjang, maka sudutnya ketiganya juga akan sama besar. Ini 60, ini 60, ini 60. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jadi kalau 180 dibagi 3 sama besar adalah 60 derajat. Kemudian memiliki 3 simetri lipat. Simetri lipatnya yang mana aja? Ada dari C, tarik garis ke sini. Kalau aku tarik garis pasti berantakan. Kemudian ada juga dari misalnya A ke sini gitu ya, kemudian B ke sini itu kan berantakan. B ke titik B ke, kalau kita tarik garis B ke sini itu akan membentuk simetri lipat juga. Untuk simetri putar dia juga punya 3, karena dia bisa diputar sebanyak 3 kali untuk menghasilkan bentuk yang sama tanpa kembali ke bentuk awal gitu. Jadi itu simetri putar namanya. Untuk sama kaki berarti dia punya sisi yang sama, tapi bukan ketiganya, yang satunya beda. Ini beda. Oke, memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu si dia dan si dia. Memiliki satu simetri putar, satu sumbu simetri putar. Kemudian sebenarnya dia punya satu sumbu simetri lipat ya, ini sumbu simetri lipat. Seperti itu. Jadi karena dia satu sumbu simetri lipat, cuma bisa ditarik dari M ke sini. Tarik garis gitu, nanti bisa menghasilkan bentuk yang sama. Oke, untuk yang selanjutnya, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk segitiga yang teorinya bisa dikembangkan. Seperti yang teman-teman tahu, namanya teorema Pythagoras. Itu merupakan teorema yang bisa diterapkan ke segitiga siku-siku. Tapi di sini aku nggak akan bahas tentang teorema Pythagorasnya, lebih ke sifat-sifatnya aja. Oke, kemudian dia punya satu sisi miring. Sisi miring itu disebut juga dengan hipotenusa. Sisi miring ini merupakan sisi yang terpanjang di antara sisi-sisi lainnya. Kemudian tidak memiliki sumbu simetri lipat, memiliki 2 sisi yang saling tegak lurus, ditandakan dengan lambang ini ya, lambang siku-siku. Kemudian tidak memiliki sumbu simetri putar,
Oke, kemudian salah satu sudutnya, sudut siku-siku mempunyai rumus Pitagoras dalam mencari panjang sisi mereka. Seperti yang tadi aku bilang, ada teorema Pitagoras yang bisa diterapkan ke segitiga siku-siku, tapi bukan fokusan kita kali ini. Oke. Yang terakhir ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini nggak punya sisi yang sama panjang, sudutnya juga saling berbeda-beda, tapi intinya tetap 180 derajat. Tidak memiliki sumbu simetri lipat dan memiliki satu simetri putar. Simetri putarnya ya ini aja. Oke. Nah, walaupun segitiga itu punya banyak jenis, ada siku-siku, sama sisi, sama kaki, dan sembarang, intinya kelilingnya adalah jumlah dari ketiga sisinya. Sementara luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2, alas setengah alas kali tinggi. Tapi, untuk diketahui, alas dan tinggi itu merupakan dua hal yang harus dicari benar-benar. Jadi, jangan semata-mata alasnya itu yang bawah, gitu. Belum tentu. Jadi, harus cari alas yang benar dengan tinggi. Dan alas sama tinggi itu kalau ditarik garis, dijadikan dalam satu bidang kan saling tegak lurus. Oke, yang terakhir, apakah yang terakhir aku juga lupa ya, lingkaran, di mana lingkaran ini merupakan bidang yang tidak memiliki sudut terlihat seperti yang lainnya. Gitu. Sebenarnya dia punya jarak pada tepi garis ke titik pusat yang biasa disebut dengan jari-jari. Kemudian simetri lipat dan putaran itu tak terhingga karena dia mau diputar sebagaimana rupa akan membentuknya lingkaran juga, dan dilipat akan selalu membentuk bangun yang sama. Memiliki jumlah derajat lingkaran 360 derajat, memiliki satu titik pusat, jadi kalau ini lingkaran, ada titik pusatnya di tengah-tengah persis. Memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang. Nah, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat ke titik busur. Busur itu yang lengkung, itu namanya busur. Jadi kalau teman-teman pakai busur untuk menghitung sudut kan bentuknya lengkung ya. Jadi yang disebut busur itu adalah yang lengkung. Kemudian memiliki diameter konstan. Oke, itu sifat-sifat lingkaran. Ini yang namanya jari-jari ya, teman-teman bisa lihat di sini jari-jari dari pusat ke busur. Kalau diameter membagi lingkaran menjadi dua sama besar dan harus melewati titik pusat. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Pi-nya ini bisa berupa, sebenarnya nilai pi itu 3,14 bla 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 bla. Tapi kalau dalam perhitungan matematika yang ada di SMA atau SMP, biasanya atau SD ya, pi itu bisa berupa 22/7 atau 3,14. Kenapa bisa antara 22/7 sama 3,14? Sebenarnya 22/7 ini kalau dihitung bentuknya akan menjadi 3,14, tapi 3,14 ini juga merupakan pembulatan dari banyak angka di belakang. Intinya, teman-teman bisa pakai 22/7 atau 3,14 untuk mencari, mengganti nilai Pi. Untuk R, bisa lihat di gambar atau di soal, D juga sama, tapi hubungannya R adalah setengah D, atau D sama dengan 2 kali R. Oke, itu untuk lingkaran. Nah, ternyata kita sudah sampai di penghujung materinya, tapi sebelumnya mungkin aku mau bikin slide kosong dulu nih ya, untuk tambahan. Setelah tadi kita tahu banyak macam-macam jenis bangun datar gitu ya, kita sudah belajar sifat, dan kita sudah belajar tentang rumus luas dan keliling. Rumus luas dan keliling. Nah, tapi perlu diketahui kalau di UTBK nantinya atau di ujian-ujian mandiri lainnya, soalnya itu dapat berupa variasi, dapat bervariasi, dan dapat berupa kombinasi. Maksudnya gimana? Misalnya, bentuk soalnya adalah tadi yang teman-teman udah sempat lihat sebentar ya, ada persegi panjang digabungkan sama lingkaran. Atau misalnya ada trapesium yang dalamnya ada segitiga, dan lain sebagainya. Jadi bisa merupakan gabungan atau kombinasi antara beberapa bangun datar. Kemudian dari beberapa kombinasi itu bisa kita cari luasnya, bisa cari kita kelilingnya, bisa juga diminta untuk mencari luas daerah di RC ya gitu. Jadi untuk dicatat bahwa bentuk dari soal bangun datar itu akan banyak sekali, akan sangat bervariasi, akan sangat variatif. Bisa dicari luasnya, bisa dicari kelilingnya, bisa disuruh cari ke diagonalnya, bisa suruh cari apa macam-macam lainnya gitu ya. Jadi apa yang tadi aku jelaskan dari awal sampai yang terakhir ini lingkaran merupakan pengantar atau ilmu-ilmu atau informasi-informasi dasar yang teman-teman bisa pakai untuk menuju ke banyaknya variasi soal bangun datar di ujian nanti.
Nah, untuk lebih mengenal soal-soal nyatanya, teman-teman bisa nonton video berikutnya. Aku akan bahas beberapa soal mengenai bangun datar, di mana nanti di sana akan ada kombinasi antara beberapa bangun datar jadi satu bentuk gitu. Misalnya ada 2 bangun datar, kita gabungin. Ada juga suruh mencari keliling, tapi kelilingnya merupakan irisan antara 2 bangun. Nah, untuk tahu lebih dalam, boleh teman-teman stay tune di channel ini. Lihat di video berikutnya, aku akan bahas soal-soal mengenai bangun datar. Jadi nggak hanya tahu sifat-sifatnya, nggak hanya tahu rumusnya, kita terapkan langsung, kita implementasikan ke dalam soal yang nyatanya. Oke, mungkin untuk bangun datar, aku cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di video berikutnya, kita bahas soal-soal terkait bangun datar. Sampai bertemu di video berikutnya.